Supaya Tuhan bimbing kita, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sekali lagi Kau masih berikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama. Bahkan Engkau boleh memberikan kami kekuatan sepanjang hari ini, kiranya Engkau berfirman kepada kami pagi hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, eh, topik kita bulan ini adalah kehadiran Kristus membawa semangat dalam pelayanan. Saya merenungkan tema ini itu dari dua sisi ya, apakah kehadiran Kristus dalam pengertian spiritual atau kehadiran Kristus melalui orang-orang yang percaya. Saya mau share suku supaya apa namanya saya akan menyampaikan lebih spesifik tentang bagaimana Tuhan memakai Rasul Paulus eh, kenapa saya tertarik Rasul Paulus yang adalah satu pribadi yang secara spektakuler Tuhan panggil secara apa sesuatu yang ajaib ya boleh dikata karena untuk perjumpaan Yesus, perjumpaan Paulus atau Rasul Saulus, Saulus waktu itu dengan Yesus itu dalam suasana yang tentu berbeda dengan yang lain ya. Ini keunikan Yesus Saulus berjumpa dengan Kristus. Ibu Bapak kalau kita melihat latar belakang secara singkat Rasul Paulus ini atau waktu itu disebut Saulus karena dia memang penganut agama Yahudi yang fanatik ya, begitu fanatik kita tahu sama-sama. Ya, dia dari satu mazhab Farisi yang sangat fanatik tentang sistem keyakinannya yang adalah bersumber dari kitab Taurat Musa. Ya. Kita tahu bahwa ketika Rasul Paulus belum ditangkap oleh Yesus, dia adalah seorang penganiaya jemaat ya. Ya kita tahu bahwa kalau konteks sekarang itu adalah orang yang sangat fundamentalis, orang yang sangat keras, yang tidak kompromi dengan keyakinan yang berbeda.
Nah, oleh karena itu, saya ingin kita merenungkan bersama tentang Rasul Paulus ini, bagaimana dia dipilih oleh Tuhan secara khusus ya, untuk menjadi alatnya untuk memberitakan kabar baik kepada orang Yahudi maupun khususnya non-Yahudi di luar Yahudi. Dan kita tahu bahwa dalam perjalanan di kisah para rasul yang dicatat oleh Lukas, Ibu Bapak, setiap di mana dia mengadakan perjalanan PI, itu sangat berdampak. Jadi kalau kita boleh disimpulkan, kalau kita berlihat sekilas tentang Injil Lukas yang ditulis Lukas, itu menceritakan tentang kisah Yesus dari nubuatan, kelahiran, pengajarannya, kuasanya, kematiannya, dan kenaikannya. Makanya di dalam kisah Rasul, Lukas juga menulis kepada Theophilus, mengkisahkan berbagai peristiwa di mana inti pemberitaannya adalah di kitab Injil tentang Yesus Kristus. Nah, tentu saja kita tahu bahwa para murid Kristus awal atau rasul-rasul disebutnya itu juga dipakai Tuhan. Namun saya tertarik dalam konteks yang ini karena background dia bukan, ya memang waktu itu mayoritas adalah keyakinannya adalah Judaisme. Judaisme ini memang berpijak kepada Taurat Musa. Nah, sekali lagi bahwa keyakinan yang luar biasa kepada Rasul Paulus ini membawa dia ke fanatisme yang luar biasa sehingga menjadi penganiaya jemaat. Tapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Dan dia bisa memakai orang yang begitu fanatik tentang keyakinannya dipakai untuk kerajaannya. Ibu Bapak, jadi kalau kehadiran Kristus membawa semangat baru dalam melayani, itu kalau saya lihat dari sisi kata kuncinya adalah kehadiran orang-orang percaya. Nah, orang percaya kayak apa? Seperti apa? Nah, lalu semangatnya seperti apa? Ya, Rasul Paulus sendiri memakai konteks peristiwa penglihatan mau ke Damsik itu menjadi satu api yang mengobarkan semangat misinya. Jadi dia peristiwa itu menjadi titik tolak segala hal yang dilakukan untuk memberitakan kabar baik itu diawali dengan peristiwa perjumpaan dengan Kristus di Damsik itu. Sampai dia kita lihat di kisah Rasul 9 kalau nggak salah, itu dikisahkan bahwa Rasul Paulus ingin masuk ke Damsik, ingin menganiaya, ingin menangkap, ingin membunuh orang-orang percaya baru ya waktu itu. Orang percaya baru maksudnya memang kekristenan baru mulai tumbuh di abad pertama itu. Lalu Rasul Saul nama waktu itu berniat untuk membasmi, membinasakan. Tapi sekali lagi bahwa Tuhan menangkap dan Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu.
Dan seterusnya dia akhirnya rebah, singkat ceritanya kalau dia rebah dan teman-teman yang mendampingi waktu itu mendengar suara, tapi nggak mengerti apa yang terjadi. Apa yang terjadi dengan dengan Saulus ini rebah dan dia tidak bisa melihat matanya 3 hari 3 malam. Nah, kemudian dia lalu tiba dituntun ke kota Damsik. Di sana dia kalau tidak salah di numpang di rumahnya Yudas. Lalu di sanalah Tuhan mengutus muridnya untuk tumpang tangan. Nah, selama 3 hari 3 malam itulah uh, Saulus berdoa. Saulus berdoa dan berpuasa. Akhirnya dia mendapat bukan dia akhirnya mendapat tumpang tangan oleh salah satu murid yang ada di Damsik dan akhirnya bisa melihat kembali. Dan peristiwa ini membuat semangat yang luar biasa kepada Rasul Paulus akhirnya disebutnya, bukan Saulus lagi. Dimanapun dia melayani, itu berdampak, Ibu Bapak. Ya, saya pernah sekolah teologi seperti ini nih. Waktu itu tuh suruh baca kisah Rasul berkali-kali. Hampir hampir apa ya 3 bulan tuh suruh baca kisah Rasul terus. Apa hubungannya dengan misi? Memang intinya di kisah Rasul adalah menceritakan kisah penyebaran kabaran baik, kabar Injil Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Namun yang kita tahu bahwa di kisah Rasul ini teman-teman, uh, apakah Rasul Paulus yang paling berdampak? Ya silakan aja direnungkan. Memang kalau kita lihat dalam konteks awal, Tuhan memakai Petrus yang emosional itu dipakai yang luar biasa juga. Jadi ada panggilan yang sangat khusus kepada Rasul Paulus, dikhususkan untuk orang di luar Yahudi khususnya. Ibu Bapak, jadi kalau kita melihat dalam konteks misiologi, Rasul Paulus kadang-kadang menjadi semacam panutan ya untuk konteks bagaimana dia melakukan tugas panggilan itu dengan sebaik-baiknya. Saya terkesan ketika dia masuk di kota Tesalonika di kisah Rasul berapa lupa, di situ dia mendapat tantangan yang luar biasa dan akhirnya dia dilarikan diri. Tapi apa yang terjadi di Tesalonika terbentuk jemaat. Dan Ibu Bapak, kalau kita tahu tentang Tesalonika adalah kota yang cukup strategis waktu itu, dan akhirnya kota ini menjadi kota yang sangat kuat tentang orang percaya kepada Yesus Kristus. Dan singkat ceritanya akhirnya menjadi keyakinan atau agama kekaisaran Romawi. Jadi dampaknya sangat besar sekali. Tidaknya di Tesalonika, dimanapun juga Rasul Paulus hadir dengan timnya, itu membuat dampak yang luar biasa. Nah, tadi kalau dibilang uh, Rasul Paulus di kalau disebut Kristen teman-teman, Kristen itu Christ in ini ya, ini yang sering diungkapkan oleh rekan kita Pak Calvin ya. Ya saya setuju aja Christ ini nih. Berarti sebetulnya kekristenan itu Christ in, Kristus di dalam, Christ in my life, our life. Nah, istilah mudah yang diingat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks ini, teman-teman, apa hubungannya dengan misi yang menjadi salah satu visi Kingdom Family? Kekristenan itu bukan sekedar soal sistem keyakinan atau agama. Nah, ini menurut saya ya, mestinya
karena kekristenan itu adalah Christ in, mestinya dimanapun orang Kristen hadir, di situ terjadi perubahan. Karena kekristenan bukan sekedar agama, bukan sekedar sistem keyakinan, tetapi lebih mengarah kepada satu relasi personal atau Kristus yang hidup di dalam dan melalui kita. Jadi saya punya kesimpulan bahwa kehadiran orang-orang Kristen kayak model Rasul Paulus ini, ya walaupun beda porsi ya, tapi tetap membawa perubahan dimanapun berada. Nanti kita berdiskusi kalau nanti habis selesai ini direkam ya. Jadi Ibu Bapak bahwa dimanapun kehadiran orang Kristen dalam pengertian Kristus yang menghidupi itu tetap akan membawa perubahan. Nah, saya akan melihat dari 3 sisi dalam konteks contoh. Kalau dibilang Paulus yang akhirnya menjadi Paulus, yang adalah orang Kristen, kalau orang percaya, dan menyatunya ini, makanya banyak sisi Rasul Paulus mengatakan, hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, Ibu Bapak, saya akan mengajak kita untuk fokus kepada 1 Korintus 9. Nah, ini adalah ada tiga karakteristik atau 3 tanda di mana eh, kekristenan bisa berdampak. Tapi ini adalah studi tokoh saja namanya Paulus. Ibu Bapak, salah satu dalam perjalanan PI Rasul Paulus yang ke-1, 2, atau 3 di Korintus ini kalau nggak salah kedua, nah, itu terjadi satu kritik atau terjadi orang yang mengkritik Paulus, sehingga di Korintus ini apa terjadi banyak semacam pengajar-pengajar lain. Lalu dalam konteks ini ya teman-teman, Paulus dan metre pelayanan ini saya berikan judul sederhana gitu. 1 Korintus 9 ayat 1 sampai 2 ini merespon kepada orang yang mengkritik ya. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus? Jadi ya di konteks kisah Rasul 9 ya. Bukankah aku telah berjumpa dengan Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan retoris yang tidak perlu dijawab tapi sudah tahu jawabannya. Sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. Rasul ya. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah metre dari kerasulanku. Ibu Bapak, jadi dalam konteks kehadiran Rasul Paulus ini ada dibuktikan dengan metre atau bukti pelayan kerasulannya adalah bukankah kamu adalah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab ini ya, hidupmu dalam Tuhan adalah metre dari kerasulanku. Jadi ada bukti nyata bahwa itu tidak bisa dibantah bahwa Paulus adalah rasul
Ada buah-buah pelayanan yang luar biasa. Pak, saya pernah punya pengalaman di Solo dan di Cirebon juga. Ada seorang, maaf kata ya, gembala sidang, jemaatnya itu hanya satu dan dua. Itu keluarganya sendiri dan satu orang di luar. Bertahun-tahun dia mempunyai satu keyakinan panggilannya sebagai gembala sidang. Waktu di Solo saya ngomong gini, Pak, sepertinya panggilan Bapak bukan di situ. Panggilan Bapak jadi penyiar. Karena ketika Bapak jadi penyiar, yang mendengar banyak banget. Sementara yang Bapak gembalakan hanya satu dan dua. Di Cirebon juga terjadi yang sama. Ada yang orang, ya teman dekat ya, yakin panggilannya di gembala. Ya ini terserah bagi teman-teman memandang. Yakinnya terlalu kuat. Jemaahnya cuma dua kalau nggak salah itu. Nah, di sini di mana letak buahnya sebagai gembala? Gembala itu kan mengembalakan domba-domba Tuhan. Dia mungkin baru hanya dipercaya dua. Namanya keyakinan. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus kepada Simon. Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya Tuhan, ketiga. Apakah kau mengasihi aku? Oleh karena itu, gembalakanlah domba-dombaku dengan dan sebagainya. Ibu Bapak, mungkin kita bisa beda pendapat. Tapi saya meyakini dari buahnya lah orang mengenal pohonnya. Itu di dalam Matius 7, 16, 20, Lukas 6, 44. Ya, ini dalam konteks, ini tulisan di Lukas ya. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Jadi parameternya untuk yang mengaku sebagai rasul atau apapun dari buahnya. Kita tidak jangan sampai jatuh ke dalam penghakiman, tapi ini juga untuk refleksi kita. Ya, saya pernah punya pengalaman ditantang menjadi gembala. Pak, saya meyakini bahwa panggilan saya bukan gembala. Panggilan saya adalah petualang, saya bilang itu, kemana-mana. Waktu itu ya, itu Pak Bernabas apa itu yang di Kalimantan, lupa. Jadi itu saya di mana sempat ditawarin 3 kali menjadi gembala. Saya meyakini betul panggilan saya bukan di situ. Pasti nggak akan maksimal. Nah, teman-teman, jadi parameternya adalah dari buahnya kita mengenal siapa kita. Mari kita refleksi juga. Sebenarnya kita dipakai Tuhan dalam hal mana ya kita bisa maksimal. Saya paham betul dalam konteks eh, dari buahnya lah orang dikenal. Oh sorry, dari buahnya lah pohon dikenal. Saya kan menanam banyak pisang ya. Pisang apa Pak? Ada pisang raja, ada pisang uh, tutuk, ada pisang apa namanya uli, ada pisang saba, ada pisang cavendish, macam-macam ya. Tapi kadang-kadang ketika ditanam bareng itu saya nggak bisa membedakan. Tapi ketika buahnya ada, oh ini cavendish, oh ini pohon pisang nangka. Baru ketahuan setelah buahnya. Ya, teman-teman, saya paham karena saya suka berkebun ya, dan mengajarkan berkebun. Oke. Nah, sekarang tadi tentang Paulus dan buahnya nyata. Teman-teman, di mana kita maksimal? Kalau kita nah kita bicara kedua sekarang. Tadi Paulus dan meterai pelayanannya. Sekarang Paulus dan kehidupannya. Singkat cerita, saya ambil 1 Korintus 9 tadi ya, ayat 6.
Atau aku dan Barnabas sajakah yang tidak punya hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Teman-teman tahu, ini dalam konteks Rasul Paulus yang di lapangan ya, dia menjadi entrepreneur atau menjadi businessman kalau bahasa kerennya sekarang. Kalau waktu itu tukang kemah, dari tukang kemah itu dia membiayai pelayanannya dan timnya. Dia tidak mau menjadi beban siapapun, menjadi sandungan siapapun dalam konteks melakukan tugas panggilan yang Tuhan tetapkan. Dia salah satu yang dilakukan adalah dia wirausaha. Nah ini teman-teman yang gembala mungkin mikir, tentu saja kalau dalam konteks pengembalaan atau bait Allah atau gereja atau apapun yang disebutnya itu sumber-sumber pendanya pasti beda. Nah, tapi juga Rasul Paulus selain dia menjadi entrepreneur, jadi pengusaha, saya ingat ya di antara kita itu ada pengusaha juga ya, wanita itu pengusaha itu. Jadi eh, pengusaha yang mengasihi Tuhan, pengusaha yang dipakai Tuhan, pengusaha yang menjadi alat Tuhan, pengusaha yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya senang dengan kalimat ini karena apa? Eh, pengusaha itu langsung hadir di tengah-tengah komunitas. Jadi kalau kalau istilah kerennya sekarang itu namanya marketplace ministry atau marketplace missionary ataupun apapun yang disebut dengan dimanapun seorang businessman yang dipakai Tuhan itu uh, jelas menjadi berkat dimanapun juga. Bukan berpikir pengusaha yang fokusnya uang, 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 artinya dia jatuh dalam konteks uang. Uang adalah akar katanya, segala kejahatan. Tapi teman-teman, saya mau bersaksi ya, dengan uang kita dapat lebih leluasa dalam pelayanan. Saya kadang-kadang merenung, budget berapapun dalam diri kami kok tersalur ya. Aku kadang juga mikir, aku uang sekian kok juga habis ya. Tapi untuk pelayanan. Jadi memang Tuhan punya maksud bahwa kita itu menjadi saluran berkat. Be blessed, menjadi berkat. Jadi bagaimana Rasul Paulus membiayai hidupnya? Dia entrepreneur. Memang betul, setelah yang bersumber dari entrepreneurship, dia mendapat juga persembahan dari jemaat-jemaat yang dirintis. Misalkan Filipi ya, Filipi ya. Misalkan juga ada orang per orang yang mendukung pelayanan Rasul Paulus dan tim. Namun dalam konteks ini, teman-teman, kalau ini kalau gembala sidang yang ikuti acara kita ini, pikirkan satu komisi ini betul-betul ada support dana supaya dia bisa keluar ya. Jangan semua program, maaf ya, ini aku bukan ngajari gereja, bukan. Karena kadang-kadang misi itu di luar tuh enggak ada. Semuanya mengarah kepada eksklusivisme. Pak, masalah dalam aja selalu ada, ngapain mikirin di luar gitu. Ada yang komentar gitu. Pak, sampai mati kita enggak akan pernah selesai masalah di gereja. Enggak pernah. Masalah itu tuh bagian dari hidup pelayanan, Pak. Saya bilang itu. Kalau kita hanya berbicara ke dalam, terus segala alasan apapun, orang dalam itu juga bermasalah katanya. Orang dalam itu juga ada beri tolong, namanya diakonia atau apalah. Nah di situ semua alasan-alasan adalah akhirnya gereja agak sedikit kurang untuk berpikir keluar. Itu itu apa namanya yang gereja yang bukan gereja Injili ya, gereja yang betul-betul di dalam terus ya. Ya monggo aja direnungkan. Tolong ada misi, divisi, departemen, misi ini ada dipikirkan khusus gitu ya.
Nah, sekarang dalam konteks ini tadi pertama kita bicara Paulus dan meterai pelayanannya itu ada bukti yang jelas. Lalu Paulus dan kehidupannya dia tidak bergantung siapapun dan apapun. Ibu Bapak, saya sudah melayani sejak 86. Jadi saya kalau saya hitung sekitar berapa ya? 14 tambah 26. Sudah 40 tahun Ibu Bapak saya melayani Tuhan. Saya punya prinsip cuma dua hal. Depend on the Lord, bergantung Tuhan aja. Dan berkat itu ada saja. Depend on the Lord only. Jadi saya itu fokus ke sana. Dan kedua to be blessed. Jadi makanya kalau aku tadi protes, kenapa sih uang berapapun habis? Tapi banyak orang menjadi apa namanya? Saya menikmati dalam konteks relasi dengan manusia. Karena ternyata doa saya ada dua itu menjadi to be blessed dan depend on the Lord. Saya nggak bergantung apapun dan siapapun, apalagi gereja enggak. Uh, Saudara, jadi inilah Paulus dan kehidupannya. Dia tidak bergantung apapun dan siapapun. Namun memang dia membuat skema sekaligus dapat dukungan dari jemaat yang Trinitas. Nah ini yang paling penting ini ketiga ini klimaks ya. Singkat cerita. Paulus dan strateginya kontekstual. Ayat 19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Istilah memenangkan, saya waktu itu tuh mikir, kenapa sih memenangkan? Bagi orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang di bawah hukum Taurat. Di bawah hukum Taurat. Bagi orang lemah, aku seperti. Nah, Ibu Bapak, kalau kita lihat kata seperti diulang-ulang, artinya apa? Rasul Paulus memakai strategi kontekstual. Dimanapun juga Rasul Paulus berada, dia bisa nyambung. Ketika dia di daerah mana ya, kalau nggak salah, kepada Allah yang tidak dikenal. Dia nyambung dari kalimat itu. Jadi orang-orang seperti Rasul Paulus ini dia kontekstualnya kuat sekali. Maka dimanapun juga dia diterima. Jadi kalau bahasa Jawanya itu kayak bunglon ya. Uh, di hijau nempel kayak mirip hijau. Di hitam berubah jadi hitam. Uh, ini bukan bunglon Ibu Bapak. Tapi betul-betul kita melakukan kontekstualisasi pemahamannya bagus, konteks lawan bicara, komunitas lawan bicara. Jadi tidak hanya dia berpikir apa yang diyakini, tapi memahami konteks. Namanya itu kontekstual ya. Nah, teman-teman, ini adalah kata-kata yang diulang seperti, seperti itu adalah dia adaptasinya bagus. Sehingga kalau kita lihat perjalanan misi PI-nya Rasul Paulus kan masuk ke konteks Yahudi, sinagog di antaranya. Karena memang dia paham betul cara berpikir orang-orang yang menganut agama Yahudi, dia sangat paham. Sehingga ketika dia ngomong nyambung. Saudara, tadi saya singgung ini sedikit ya. Ini kan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini Matius 7. Nah, dalam kontekstual ya, kalau surat Ibrahim 24 ya ini 25 ini bicara tentang kita memahami mereka itu baik juga, tapi teman-teman kebanyakan ada yang mau, ada yang tidak memakai itu. Kalau saya memakai itu karena saya paham. Seperti kalau Rasul Paulus masuk ke sinagog, dia sangat paham. Seperti saya, Pak Samad itu pasti paham banget itu. Ketika masuk ke komunitas mereka, kita tuh connectingnya gampang karena paham apa yang mereka yakini. Apakah misalkan ini kenaikan Yesus ya, apakah mereka percaya? Dia percaya Yesus diangkat, iya. Tapi tidak melalui proses kematian misalkan gitu ya. Tapi Yesus yang bukan disalibkan dia diangkat. Nah itu kalau kita memahami mudah sekali menyeberangkan kabar baik itu. Tidak kristenisasi. Sekali lagi teman-teman di rekaman ini kristenisasi tidak alkitabiah.
tapi jadikan semua bangsa murid Kristus. Ya, jadi kalau mereka nanti membentuk komunitas, orang-orang percaya itu lain cerita. Nanti proses. Jadi apa namanya, dari buahnya lah kita mengenal. Nah, tadi adalah kontekstualisasinya ini perlu kita renungkan Ibu Bapak. Jangan cenderung kita melihat dari sisi kita sendiri terus. Karena kalau kita akan melihat dari kita sendiri, kita banyak benturan. Rasul Paulus nampaknya ahli di bidang itu. Uh, dia punya skill komunikasi yang luar biasa. Aku ingat Ibu Tina ya. Jadi bagaimana komunikasi yang efektif adalah memahami cara berpikir orang. Apa yang diyakini orang. Apa keadaan orang itu dipijak. Itu efektif. Bapak. Kadang-kadang kita kan cenderung dari kita. Wah ini yang benar ini, yang benar ini. Itu nggak efektif ya. Kurang. Menurut saya kurang efektif. Kesimpulannya, ada 3 ciri. Satu, ada materai pelayanan. Hasil pelayanannya jelas. Lalu konteksnya Rasul Paulus, self-support financial. Tapi dia juga menerima juga dari hasil pelayanan. Oke. Ketiga, kontekstual dalam strategi. Cerdik dan tulus seperti merpati. Semoga Kingdom Family Indonesia semakin dilengkapi dengan hal kontekstual ini, dimanapun juga akan terjadi perubahan. Apakah Rasul Paulus dapat menjadi teladan dalam ikut menuntaskan anak takut? Kingdom Family punya visi? Mari kita merenung bersama-sama dan refleksi bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami sudah merenungkan bagaimana Paulus dan meterainya, meterai pelayanannya, Paulus dan kehidupannya, dan Paulus dengan strateginya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.